Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan yang berbahagia dan penuh berkah ini kita sama-sama mengucapkan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sampai detik ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, berikan kekuatan, panjang umur, dan yang paling utama lagi kita masih bersama dengan bulan Ramadan yang penuh mulia ini. Dan alhamdulillah malam ini memasuki malam yang ke-23 di bulan Ramadan. Artinya kita berada di 10 terakhir Ramadan. Jadi kalau Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, ketika menuju 10 terakhir Ramadan, beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Beliau makin meningkatkan lagi ibadah-ibadah beliau. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashri ma la yajidu fi ghayrihi." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, beliau bersungguh-sungguh beribadah apabila masuk malam ke-10 terakhir, yang tidak pernah beliau lakukan pada malam-malam lain. Ini menjadi sunnah bagi kita semua, Bapak sekalian. Jangan sampai kita melewati 10 terakhir Ramadan ini. Seorang Rasulullah SAW yang paling mulia di hadapan Allah, yang tidak pernah lalai dalam beribadah, paling sempurna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau aja luar biasa memberikan contoh dan bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan ini. Nah, oleh karena itu menjadi pertanyaannya adalah bagaimana bentuk seorang Nabi SAW yang mulia ini dalam bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW ketika menuju 10 terakhir Ramadan, beliau mengencangkan kainnya, menyingsingkan lengan bajunya. Maksudnya beliau bersiap-siap untuk beribadah. Di antaranya menjauhi istrinya supaya lebih fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan. Yang kedua, wa ahya laila, menghidupkan malam-malam beliau dengan mengisi berbagai macam ibadah. Di antaranya qiyam Ramadan, berzikir kepada Allah, berdoa, membaca Al-Qur'an, dan itulah beliau lakukan dengan i'tikaf di masjid. Kemudian Bapak Ibu sekalian, wa aiqaz ahlah. Lalu Rasulullah membangunkan keluarganya. Keluarganya pun beliau tidak melewatkan, harus bersama keluarganya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah SAW begitu bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian? Yang menjadi jawabannya, sebab di 10 terakhir Ramadan berdasarkan hadis-hadis yang ada kemudian ditafsirkan oleh para mufassir, bahkan para sahabat-sahabat Nabi SAW pun mengatakan bahwa di 10 terakhir Ramadan ini ada satu malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini hanya terjadi di bulan Ramadan. Artinya kesempatan besar bagi kita, Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan malam yang mulia ini yang disebut dengan malam Qadar. Terus menjadi pertanyaannya adalah sebab tingginya malam atau keutamaan keistimewaan malam Qadar ini seperti apa, Bapak sekalian? Sehingga seorang Nabi pun sallallahu alaihi wasallam meluangkan waktu untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah demi mengintai malam tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kaji tadaburi
Quran surah yang ke-97 jumlah ayatnya 1 sampai 5 yaitu surah Al-Qadar. Di situ sudah jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban dengan jelas dan lengkap sekali kenapa malam Qadar itu menjadi malam yang istimewa dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama alasannya Bapak Ibu sekalian disebabkan karena malam Qadar itu adalah malam permulaan diturunkan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dari Lauh Mahfuz. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Kemudian dijelaskan lagi di surah Al-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang berkah. Artinya Bapak Ibu sekalian bahwa Al-Qur'an ini adalah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya yang ada di muka bumi ini. Di surah Yunus ayat 58 dan 57 dan 58 disebutkan bahwa Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memerintahkan kepada manusia agar bergembira dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yaitu Al-Qur'an. Sebab apa? Al-Qur'an lebih baik daripada kenikmatan duniawi yang kita kumpulkan. Sebab alasannya Al-Qur'an itu adalah mau'izah yang memberikan pengajaran kepada kita semua. Di antaranya menjelaskan tentang ini yang menyebabkan azab Allah datang, ini yang menyebabkan siksaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menyayangi atau menurunkan rahmat kepada kita semua. Kalau tidak ada Al-Qur'an, bagaimana mungkin kita bisa memahami Islam, bisa tahu tentang sholat ini Bapak sekalian? Maka dengan Al-Qur'an kita bisa mendapatkan sebuah pengajaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an adalah syifa, obat penawar hati yang sakit disebabkan karena banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan, kemaksiatan. Hanya Al-Qur'an yang dapat mengobati hati yang sedang sakit ini sekalian, yaitu dosa-dosa yang kita lakukan dengan membacanya. Kemudian Al-Qur'an adalah huda, petunjuk. Di dalam Al-Qur'an itu Bapak sekalian banyak sekali ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara kita mengerjakan atau melaksanakan petunjuk tersebut ada di dalam Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an merupakan rahmat bagi seluruh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Ini alasan yang pertama kenapa malam Qadar itu menjadi malam yang mulia. Yang kedua Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab mulianya malam Qadar itu disebutkan di ayat yang kedua surah Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam mulia itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya adalah ibadah yang kita kerjakan, apapun bentuk ibadah yang kita kerjakan di malam Qadar itu Bapak Ibu sekalian, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya nilainya sama dengan kita mengerjakan selama 83 tahun. Makanya Nabi SAW mengatakan al-tamisu lailatul qadar, carilah malam Qadar, tentu dengan keimanan dan keikhlasan. Karena apa? Banyak keutamaan di antaranya Allah melipat gandakan ibadah kita di malam Qadar itu sendiri. Disinilah letak tingginya malam Qadar. Allah memberikan bonus kepada siapa yang mau bersungguh-sungguh di malam tersebut dalam ibadah. Kemudian yang ketiga alasannya sebab tingginya kedudukan malam Qadar terdapat pada ayat keempat. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian betapa besar dan betapa pentingnya malam ini, karena turunnya para malaikat itu tidak terjadi kecuali untuk perkara yang besar. Allah memberikan izin kepada para malaikat untuk mengatur perkara-perkara yang besar. Adapun perkara-perkara yang besar tersebut disebutkan dari berbagai tafsir yang ada, yaitu tentang hidup mati kita ini Bapak sekalian. Diatur semua. Rezeki kita, nasib buruk, nasib baik, semuanya ditentukan oleh para malaikat atas izin Allah di malam Qadar tersebut. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang beribadah pada malam Qadar hidupnya akan semakin berkah. Artinya usaha-usahanya yang sekarang mungkin yang mengalami hambatan tiba-tiba menjadi berkembang. Yang sakit-sakitan tiba-tiba jadi sehat. Kemudian sesuatu yang belum tercapai impiannya tiba-tiba tercapai. Nah, inilah keberkahan daripada malam Qadar tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir,
sebab tingginya kedudukan malam qadar dijelaskan pada ayat kelima surah Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahtera malam itu sampai terbit fajar. Di sini menjelaskan tentang keadaan malam qadar itu penuh dengan kemakmuran, penuh dengan damai dan keberkahan, selamat dari kejahatan dan keburukan apapun. Bahkan dikatakan setan-setan tidak mampu berbuat kerusakan dan kejahatan sampai terbit fajar di pagi hari. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sebelum terakhir Ramadan ini agar Allah terus mencurahkan kesehatan kepada kita supaya kita dapat mengoptimalkan ibadah-ibadah kita yang sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sehingga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.